Kakaknya namanya. Iya. Kalau usia berapa sekarang? Umur 16 mau ke 7. Masih sekolah berarti? Iya. Kelas berapa? Kelas 10. Oh iya, saya pelajar kelas 12. Kalau di keluarga anak keberapa tuh? Anak ketiga. Oh tidak, saya harus mengerjakan portofolio, penugasan, penilaian, ujian praktek, sama US bulan Januari, Februari, Maret. Kuliah semester 3. Udah selesai, mau 4. Kalau dilihat-lihat bisa cantik ya? Gimana ya? Amin, makasih. Pasti males mah tuh udah seueur sama tugasnya. Iya. Kayak bungsu gimana aja. Keempat. Keempat, bungsu. Enaknya jadi bungsu? Kalau kakak mah lebih dibebasin lah gitu. Kalau Februari mah masih dijaga gitu. Enaknya jadi bungsu, dapat warisan Wih, dari kakak, Oh, barang-barang kakak. bebas tuh. Apa Iya. bebas? Kayak main gitu. Oh. Februari mah dibatasin gitu. Gak ada, Gak ada. gak ada. Natural aja skincare. Gak tahu. Out of context. Pasti nu kahiji mah almarhum Pak Epul. Kedua Bu Yati, katilu Bu Yuyun, kaopat Bu Ida. Enggak, lucu mah sebagian dari apa ya? Supaya hidup gak terlalu berat-berat amat. Jadi ngelucu, ngibur diri sendiri aja. Pasti lahir di bulan Februari, aku tebak. Yes, Februari. Tanggal. 23. Tanggal 23. Saya seniman banget orangnya teh. Iya, kasar. Bebas sih, bisa di Bandung, bisa di Garut. Soalnya gue punya KTP 2. Oh, iya. Ada di Bandung sama di Bandung. Iya, betul. 17 seminggu lagi. Mau kado apa? Gak tahu. Gak tahu. Kamu pernah ini enggak dibilang mirip sama Gal Gadot sama orang-orang? Sering banget. Tapi Kuliah. masih kuliah. Masih kuliah. Saya sekarang sebagai mahasiswa Very nice. semester Sekarang, akhir. Wow. wow, sudah selesai kah skripsi Ah. Anda? Belum. Kenapa belum? Malas. Bagus. Suka. Lagu apa yang paling kamu suka? Judulnya Aku Kira Kau Rumah. Sibuk olahraga dan menganggur. Jadi namanya Personil terakhir dari PDD. bermain skate. Serius. Masih kuliah. Semester 4. Ada. Apa? Karena yang ada di lagu itu salah alami kemarin. Sibuk tidur. Terus sibuk bikin video buat anak-anak. Video apa tuh anaknya? Video ngajar. Oh, ngajar? Kamu ngajar di mana? Dia SLB. CLB. Asik banget. Oh. Oh. Pasti kematian soal yang pasti mati gitu. Akhir dari hidup, tapi sebenarnya itu teh bukan akhir. Aya alam akhirat, alam barja. Nya gitulah abi teh tamat soalna ngaji mah. Ya, waktu kita udah gak bisa ngapa-ngapain, udah berhenti nafas, udah gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Kematian itu adalah suatu gerbang untuk menuju ke kehidupan yang abadi. Oke, jawabannya. Enggak sih, aku percaya kalau aku mati pasti ada kehidupan lain. Sedikit mempercayai, tapi kalau mikirnya logika kayaknya enggak deh. Kayak iya kan abis mati itu pasti ada kehidupan. Iya.
Setelah mati itu pasti ada kehidupan. Dan iya, itu kehidupan yang abadi, yang waktunya pun tidak jelas, entah 1 hari 24 jam atau gak tau lah, pokoknya banyak yang Kehidupan yang baru. Baru kayak gimana? Kayak perpindahan alam mungkin. ya, wajar sih. Di setiap makhluk hidup ya, kalau setiap makhluk hidup pasti mati karena punya nyawa gitu kan. Nggak tahu bakal kemana, bakal kayak gimana. Apakah kita bakal sendiri di sana? Itu. Jadi orang mempercaya kematian teh adalah akhir, tapi kita teh hidup lagi di alam lain, tapi dengan persyaratan orang-orang di dunia, ya dalam artian belum meninggal gitu, harus mengingat pada kita harus terus ngadoakeun arurang lah gitu, ngadoakeun orang gitu. Jadi Perspektif dari aku tuh pasti nggak jauh-jauh dari perspektif agama. Jadi mungkin kematian itu adalah akhir dari kehidupan. Terus bisa disebut juga transisi dari kehidupan yang sementara ini kepada Kehidupan yang akan kalian jalani selanjutnya itu kehidupan yang tidak terduga, karena saya ngalamin Hal anu paling menakutkan, hal tidak terduga yang pernah saya alami ya, soal kematian. Kalau saya nggak ngerem, mungkin kematian datang bagi si kucing. Dan kalau saya jatuh, si kucing selamat, bisa saja saya yang mati. Jadi kematian itu tidak terduga bagi saya. konsep kematian orang mah hanya jadi lebih lepas antara jasad dan roh. Jadi roh orang tetap hirup, keberadaan orang tetap hirup, tapi jasad orang nugis lenyap. Itu sih. ya. Jadi ya gitulah kematian. Udah? Udah. Gak tahu. Kita Takut kamu menghadapi kematian? takut. Makanya kan sering ada orang yang misalkan orang ditinggalkan terus masih ngerasa sosoknya masih ada. Nah, entah itu dengan kenangan, entah itu dengan peristiwa, atau entah itu dengan rohnya itu, energinya yang masih ada. Belum bisa bayangin. Tapi bakal mati semua juga. Duka sih abi mah iya non setengah-setengah percaya kanu hal anu nanya. Jika misalkan abi teh mimpi buruk gitunya tah pas bangun teh iya mah hari ieu teh bakal ieu lah gitu. Misalkan mimpi indah iya mah bakal bahagia hari ieu teh juga gitu. Abi setengah-setengah percaya kanu kitu sih mun kanu hari esok mah. Besok itu kayak kertas kosong, kita nggak tahu ada apa besok, kita nggak tahu bakal gimana besok, tapi kita juga punya punya kuasa buat nulis apapun di sana gitu, tapi kita nggak tahu apa yang bakal kejadian besok. Gak tahu sih. Semua orang pasti yang nggak tahu besok bakal gimana. Gak ada yang tahu. Kalau hari esok itu kan masih misteri sesuai dengan temanya, betul? Menurut saya pribadi, hari esok itu misteri. Emang harus kayak gitu kalau menurut saya pribadi. Karena kalau hari esok kita udah tahu, misal udah bisa nyontek, besok bakal kejadian apa misal. Itu manusia bakal pada gila. Kadang suka lah, soalnya takut sebelum aku gak bisa ngelakuin itu, takut keburu
Iya, takut karena aku percaya ada kematian, takut aku gak bisa ngelakuin sesuatu hal yang aku pengenin tapi gak kesampaian. Pasti kecewa. Cuman kayak ya udahlah, berarti bukan ininya. Apa ya? Besok itu apa ya? Gak akan ada bahagia, gak akan ada sedih. Oh, kayaknya besok saya bakal kecelakaan atau gimana, kan pasti jadi overthinking cuy. Gak ada pandangan apa-apa, yang biasa lah. Emang karena emang kematian gak bakalan lagi, gak tahu kapan datangnya, kan pasti bakal ada hari esok juga gitu. Ketika kita mati berarti kan hari esok gak ada, udah gitu doang. Sama hal lah gitu ketika orang takut mati karena hari esok teh gimana nya teu pasti gitu. Teu pasti, dan orang beberapa kali merencanakan hal-hal yang cukup besar buat hari esok teh ternyata dibikin kecewa gitu. Kepikiran mungkin untuk hari esok. Kita kan manusia. Kita sebagai manusia itu kan dikasih wewenang atau hak untuk merencanakan sesuatu. Hari besok, hari esok, sesuatu yang nggak pasti juga. Bahwa hari ini teh kita meninggal, besok belum pasti kita masih hidup. Ya misteri. Ya kalau perencanaan ya pasti, tapi untuk hal apaan dulu. Bener tuh. Kudus sama, kudus konstan ya. Sesuai dengan Abu-abu dan putih. Sebetulnya enggak. Aku selalu menganggap hari itu bukan sama, tapi akan berjalan gitu maksudnya. Kayak tanpa direncanakan. Ya udah gitu, berjalan aja. Tapi kan kalau misalkan mati mah, mati benar-benar gelap aja, gak ada bayangan gitu. Kalau misalkan hari esok, kita kan biasanya kayak punya, besok mungkin aku bakal ini. Hari esok, ya hari esok gak tahu. Masih gak tahu. Bingung hari esok, ya perjalanan kehidupan aja gitu. Tetap masih berbicara soal itu, tentang mimpi, tentang realitas, tentang motivasi, tentang putus asa. Hari esok mungkin itu. Eta menurut orang, wah kacau lah menurut orang, encan. Kenapa? Iya kan rencana manusia masuk sia-sia wae gitu nya. Tapi ketika manusia itu berencana oge, salah oge gitu. Jadi pandangan orang terhadap hari esok teh benar-benar tidak pasti we gitu. Kalau sekarang enggak, tapi kalau dulu sempat merasa takut. Sekarang tuh enggak takut karena pertama ternyata melihat orang mati di depan mata tuh kayak melihat orang yang merasakan kedamaian. Itu tuh benar-benar kerasa. 50-50 lah, takut kita nya ayeuna mun diberi kematian yang mau bisa nolak oge gitu. Nyamun hayang hirup keneh sami gitu lah. Takut. Kenapa tuh? Iya, yang tadi takut pas prosesnya, terus takut bisa belum punya bekal buat proses setelah kematiannya. Kenapa harus takut? Kenapa? Enggak takut, we. Enggak takut. Pas harus sendirian di kuburan gitu. Terus takut juga pisah sama apa yang di dunia. Masih belum siap. Kan udah ada takdirnya. Yeah. Jelema teh nya. Jadi ketika misal orang besok hari matinya, ya geus kuduna mah teu naon gitu nya naon deui.
bisa, ada yang bisa dirubah, ada yang enggak. Sesuai kemauan kita, kalau kitanya mau berusaha ya bisa jadi aja berubah. Tapi kalau kematian kayaknya udah ditakdirin, udah ditulisin takdirnya dari sana. Aku juga sempat mikir kayak gitu, kalau bunuh diri maksudnya takdir atau gimana, tapi masih bingung. Gak nentu juga sih ketakutannya juga, karena kita kan gak tahu kapan mati gitu kan. Jadi mau ditakutin juga gak tahu kapan datangnya gitu. Sebenarnya kalau takut enggak, cuman orang tuh selalu takut terhadap ketidakpastian gitu. Ketika misal lamun orang diberi tanggal kapan orang mati, sigana orang nggak bakal takut terhadap kematian gitu. Tapi kan lamun gitu terame oge hirup teh gitu. Jadi takut sih, takut. Iya, balik lagi dari tadi ke bahasan yang tadi. Aku tuh kan lahir dari keluarga yang cukup religius. Mungkin banyak bekal yang harus dipersiapkan untuk ke kehidupan yang lebih nyata. Jadi aku tuh takut bekal yang harus dipersiapkan itu belum cukup. Sebenarnya mah ayeuna mah takut beneran teh. Selama 3 bulan pas pertama masuk kuliah, enggak takut sama sekali, kayak ya udah gitu. Soalnya hidup juga nggak berguna. Mati ya sedikit takut lah. Takut belum mencukupi bekal. Nah, karena salah satunya berbuat baik aja. Kalau masuk ke ranah agama ya mungkin ya pastilah menjalankan kewajiban. Tapi dalam kehidupan mungkin berbuat baik salah satunya. Sering kalau sama Tuhan. ya marah we kayak kenapa orang lain kayak gitu sedangkan aku keadaannya tuh harus gini gitu. Kayak kenapa orang lain bisa bahagia sedangkan aku enggak gitu. Antrian keberapa dalam ngambil kebahagiaan. Meni asa ngenes wae. Ngenes wae gitu. Lebih ke mempersiapkan diri lah. Kan aku takut kematian. Terus aku tuh tahu misalnya besok mau mati nih. Ya harus mempersiapkan diri dulu lah. Iya sih. Dengan cara Aku kalau misalkan takut, gak mungkin bisa melakukan apa, maksudnya kayak aku mau melakukan hal yang aku mau gitu misalnya. Berarti kan yang membuat aku bahagia. Sedangkan takut gitu, aku kan takut menghadapi maut. Jadi gak akan bisa sih kalau takut. Ya lebih mempersiapkan itu sih mungkin. Gak takut sih, karena kan kematian itu pasti. Jadi ya karena tidak terduga saya gak takut sih. Udah mungkin besok. Ya karena tidak terduga mungkin saya tidak terlalu takut. Saya lebih takut mematikan gitu. Ya gak tahu ya, soalnya kan belum pernah dicabut nyawa, jadi gak tahu gimana rasanya mati. Terus Mencabut nyawa saya lebih takut. Misal membunuh kan, menghilangkan nyawa, saya tidak siap nih, mental kena. Saya takut membunuh daripada diri saya yang terbunuh gitu. Waduh, udah gitu aja lah. Belum pernah sih, tapi Waktu dulu itu kalau menurut saya kematian enggak sih. Dulu itu saya gak pernah ingat mati. Enggak sih, selama ini belum pernah terlintas. kalau misalnya kayak sakit banget, meninggal enggak maksudnya teh kalau ini apa ya, pernah eueup kan Rebel pernah pernah ngedenger kalau eueup tuh bisa jadi meninggal. Jadi pas pernah kejadian eueup meninggal gak ya. Tapi pas bangun alhamdulillah gitu. Pernah sih bahasa pas intim deh ini. Nya eta mah masalah keluarga gitu. Mun abi bahasa eta mah sok jalan-jalan, sok nyalira nenangkeun diri lah gitu. Meh teu nyak orang tua jeung abi teh gitu, teu egois gitu.
Jadi jalan-jalan. Pernah oke kabur di bumi sebulan gitu. Luka langkung, luka kirang, ya, itulah. Mau ngabisin waktu berharga sama keluarga. Ngapain aja? Main basket. Enggak ya juga. Pokoknya yang belum pernah dilakuin, we. Belum. Kenapa belum? Soalnya masih pengen sama-sama sama orang-orang yang ada di sekeliling kita sekarang. Terus masih banyak juga yang pengen dicapai. Terus masih ngerasa belum punya bekal cukup juga. Kalau sekarang saya jadi inget mati. Jadi bahwasannya manusia tuh bakal mati, tapi gak tahu waktunya kapan gitu kan. Kalau dulu itu saya maksiat aja terus, nggak inget mati gitu. Jadi maksiat, wah. Jadi Maksiat. alasan kamu Udah berbulan-bulan ini teh kayak gimana ya, lagi banyak banget masalah gitu. Terus kayak sering kepikiran pengen bunuh diri, cuman kayak mikirin mama papa gimana gitu. Jadi sampai Kayak ada yang sering ngebisikin gitu, ayo mati aja, kalau mati katanya semuanya selesai. Tapi dipikir-pikir lagi kayaknya bukan malah nyelesain masalah, tapi malah nambah-nambah masalah. Jadi kamu hadapin masalah itu gimana? Hadapin bisikan-bisikan. Ngeyakinin diri aja, ayo semuanya bakal berubah gitu, semuanya bakal bisa jadi lebih baik, semuanya bisa diselesain. Ada yang support kamu selama kamu mengalami masalah ini. Aku tuh nggak ngerti kenapa seiring berjalannya waktu, seiring aku makin tumbuh dewasa, teman-teman teh makin nggak ada gitu. Maksudnya teh kayak nggak ada orang sekarang teh yang bisa aku ajak cerita atau bisa aku ajak sharing tentang masalah aku. Gitu sih, ngerasa sendirian, rasa kesepian, dan kadang juga orang tua atau keluarga yang sekitar teh gak ngerti gitu. Gak ada sama sekali yang support kamu. Enggak. Enggak. Gak pernah. Takut. Iya. Udah lama banget sih waktu SMP, SMA. Karena apa yang aku kerjakan, apa yang aku mau lakukan itu bukan selalu sih. Kayak aku hidup dalam sebuah larangan gitu. Jadi mau ngelakuin ini tuh kayak pasti diga boleh, mau gini diga boleh, kayak gitu-gitu. alasannya karena muak kemarin orang teh hidup teh kadang pas iya sih orang ngerasa pengen mati teh pas awal-awal masuk kuliah. Sehingga orang ngelihat orang-orang bisa gitar, bisa nyanyi, bisa teater, bisa maca puisi, bisa nulis puisi. Pokoknya mah orang ngelihat orang-orang teh anjing nah, orang-orang teh keren gitu. Saya juga pernah di satu momen, di dua momen sih lebih tepatnya. Dulu waktu SD, saya kan lebih dekat dengan nenek kakek saya. Semenjak nenek saya meninggal, ada yang hilang gitu dari hidup saya. Dan saya juga pernah menangis sejadi-jadinya, ingin mengikuti nenek saya. Terus akhirnya bisa dibilang orang krisis identitas gitu. Terus orang hidup rek naon, bakat teu boga gitu. Terus awewe teu boga gitu. Nya ngerasa tertekan dengan diri sendiri gitu. Nah sih orang teh nggak bisa sekeren orang-orang gitu. Terus Udah apa? Pernah pengen mati sampai apa ya?
tahu yang pakai silet ke tangan. Nah, asli. Tapi cuma apa ya? Cuma 3 bulan itu teh bertahan teh. Gara-gara apa itu? Gara-gara stres, banyak masalah, terus kayak nggak guna aja weh hidup, ngapain hidup gitu. Enggak, karena aku takut mati. Iya sih benar. Makanya orang-orang begitu. Pas pertama masuk kuliah, ya pertamanya mah nggak bisa ngadapin, tapi lama kelamaan ada support system gitu, teman baru, terus sama ada yang posisinya sama suka gitu. Terus saling cerita gitu, kamu kenapa kayak gitu, terus ternyata masalah dia teh lebih berat daripada masalah Rike gitu. Jadi dari situ teh kayak kenapa dia aja bisa ngelewatin, kenapa aku enggak gitu. Jadi itu teh jadi support system menurut aku. Support dia? Enggak. Support, jadi dia juga berhenti gini, Rike juga sama gitu, tapi itu teh punya kesepakatan gitu, hitam di atas putih. Biar nggak gitu lagi teh gitu. Jadi waktu itu setelah lulus SMA mau masuk kuliah, kedua orang tua bercerai, dan saya itu masalah itu gak pernah saya omongin ke siapapun hingga saya semester 5 itu. Jadi aktivitas kuliah saya seperti mungkin orang-orang yang kenal saya itu benclung lah ya, saya ingat tukang hereuy, tapi iya menunjukkan hal itu, saya gak pernah menunjukkan kesedihan saya di depan orang lain. Jadi gak ada satu orang pun yang tahu bahwa saya itu sedang terpuruk. Apalagi orang tua bercerai ya, itu mungkin gara-gara itu tertekan. Gitu maksudnya teh di usia muda gitunya cek orang keren pisan gitu kan, orang can jadi nanaon gitu pampangna mah. Ya belum pernah kepikiran sih. Kayak apa? Udah gak kerasa sakit sih ya kalau lagi gitu mah. Kayak apa ya, sakit yang dirasain teh pindah ke sini pertamanya mah awal-awal mah perih gitu, nggak kerasa sakit hati teh, terus kayak puas weh, kayak apa ya, puas banget weh gitu. Enggak, alhamdulillah enggak. Paling saat kehilangan bapak. Sosok bapak itu di mata kamu gimana? Gimana? Istimewa. Penyayang? Penyayang. Momen apa yang pernah kamu ya? Momen apa yang paling berkesan kamu sama bapak kamu? Udah. Oke. Tanyakan aja yang lainnya. Jika kamu besok meninggal, apa yang pengen kamu lakuin? Pengen kumpul dengan orang-orang yang disayang. Iya, orang-orang dekat. Pernah. Apa tuh kalau boleh tahu? Ini terjadi waktu aku masih MTS sekolah. SMP berapa? Masih SMP. Terus dulu tuh ada nama pelajarannya tuh akidah akhlak. Di sana tuh aku belajar soal akidah sama akhlak manusia, entah di kehidupan sehari-hari atau entah untuk nantinya di alam lain. Karena MTS saya dikenalkan dengan ilmu-ilmu sudut pandang agama Islam.
Dan agama Islam mengatakan ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia, kehidupan yang kekal abadi. Nah, terus ada guru, masih ingat, beliau bicara bahwasanya semakin tua maka semakin besar juga kemungkinan dosa yang diperbuat. Terus kan saya yang masih kecil dan introvert itu lebih mikir kalau pada akhirnya kan sangat islamik betul waktu MTS. Ya lebih baik mati sekarang daripada saya menimbun banyak dosa yang kemudian bisa menjatuhkan saya ke neraka. Berdoa mungkin. Lebih banyak waktu dia usung bareng-bareng. Paling abi wengi ieu tobat teh. Tobat. Paling kan kitu kami besok mah. Mau deket-deket sama orang sekitar, mau minta maaf, mau kalau tahu ya. Ya gak gimana-gimana. Kalau udah takdir mah. Takdirnya bisa ditengok paling. Hari ini mau minta maaf ke orang tua. Pertama, minta maaf ke orang-orang terdekat sih. Jalanin aja lah. Kalau misalnya divonis besok mati, mau meluk mama terus mau minta maaf sama mama sama papa, terus pengen liburan karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati atau meninggal, jadi takut Apa ya? Mungkin cium kaki orang tua. Ingin melakukan seremoni dan bersikap seperti biasa saja, seperti saya tidak akan mati, jadi tidak akan ada yang bersedih, tetapi Pas ngebantuan kolot sih orang. Pas ngebantuan kolot. Tapi rugi oge sih sebenarnya dipikir-pikir. Akhirnya can beres geus. Minta maaf pertama itu untuk seluruh orang yang bisa saya jangkau. Kedua, saya diam di kamar. Udah. Karena apa ya? Saya ingin, mungkin beda dengan orang-orang. Saya ingin mati itu tidak diketahui oleh orang lain.